warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbu min ibadihi al-mutawaddi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa aminuhu wa safiyuhu wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal muslimat, ayyuhal hadirat, ayyuhal mu'minat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini soalnya sering ikut talim bapak-bapak juga, ya, ibu-ibu, para asatidzat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi jelang siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Baitullah, rumah Allah ini, Masjid Nurul Qalbi, dalam rangka kita untuk belajar bersama. Semoga bersamaan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua langkah-langkah kita sampai kita di sini bersama-sama dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita kesehatan, umur yang cukup ya Bu ya. Ya. Kemudian amal sholihah yang cukup. Enggak Bu ya. Pokoknya jangan ya Allah matikan kami sebelum saya melaksanakan amal sholihah yang cukup. Ya, amal sholihah yang sempurna. Nah, itu yang kita harapkan supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ibu nanti mati semua kan? Ya, insya Allah ya. Iya, bapak-bapak juga mati semua ya. Iya. Kalau ada bapak-bapaknya di sini pasti saya juga ngomong, bapak-bapak mati semua juga. Jadi semuanya kita ini akan berpulang ke ya pemilik kita. Pemilik kita itu bukan suami, ya, bukan orang tua, tapi pemilik sejati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah siap ya Bu ya? Siap kembali kepada pemiliknya? Ya. Siap atau tidak siap kalau sudah idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan. Jadi ajal yang datang pada kita nanti, bukan kita yang mendatangi ajal. Betul enggak Bu? Kalau kita yang mendatangi ajal, wah enak dong kalau begitu ya. Ya sesuka saya ya kan gitu ya. Semau saya ya kan, kalau saya mau mati ya udah saya datangin ajal. Kan begitu.
Nah, berarti kalau kita yang mendatangi ajal, kita yang menentukan kematian kita. Tapi kalau ajal yang mendatangi kita, berarti bukan yang menentukan kematian itu kita. Begitu. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa mengulur-ngulur kematian itu, nunda-nunda kematian itu. Nanti deh habis hajian baru saya, ya kan begitu. Ya. Nanti teh habis puasa misalkan dan sebagainya, enggak boleh. Ya. Atau kita ingin mempersingkat kematian kita. Ya. Karena mungkin sudah tidak tahan lagi hidup di dunia, ya. Nah, ibu masih tahan hidup di dunia kan? Masih ya? Masih bahagia hidup di dunia? Serius bu? Masih bahagia hidup di dunia? Ya. Coba kalau nanti di akhirat itu kenapa kok enggak? Dulu waktu di dunia kenapa lama saya hidup di dunia ya? Kenapa enggak cepat-cepat aja ya? Kenapa? Karena dia sudah bahagia di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Ini semuanya kayaknya ibu-ibu yang nanti cikal bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bicara ini tentang surga, ya. Kalau neraka itu seram banget ya Bu ya. Iya. Tapi yakinlah bahwa di akhirat itu ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Tinggal kita yang milih. Mana yang kita pilih, surga apa neraka? Tergantung dari amal kita, kemudian tergantung juga dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal itulah nanti yang akan membuat Allah itu memberikan rahmat pada kita. Kan begitu. Amal itu enggak dibatasi. Pokoknya kita melaksanakan amal kebaikan, ya, maka insya Allah kita akan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Apalagi ada yang menjanjikan surga, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Makanya kita harus cinta pada Rasulullah. Ya, kita harus banyak bersalawat pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak salawat. Karena dengan salawat itu insya Allah kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ada juga tibbil qulubi wa dawaiha. Kan begitu ada ya? Wa afiyatil abadani wa shifaiha. Kemudian wa nuril absari wa diyaiha. Begitu. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Itu baca terus itu. Tibbil qulub, ya. Nurul qalbi. Nur artinya qalbi artinya cahaya hati. Hati yang berbicara itu pasti tidak pernah dusta. Yang pernah dusta itu adalah lidah kita, lisan kita, tapi hati nggak pernah dusta. Hanya kita sering mendengar, ikuti kata hati. Jangan ikuti kata yang disampaikan oleh mulut, karena mulut itu bisa jadi ya tidak sesuai dengan kata hati. Kata mulut, kata hati biasanya enggak selaras. Ya. Makanya ada istilahnya namanya munafik. Munafik itu ada 3 ciri-cirinya. Tahu ya Bu ya? Tanda-tanda orang munafik itu pertama, alamatul munafiki
Salah sun. Tanda tuh. Alamat itu artinya tanda. Tandanya. Oh, ada tandanya munafik. Ya. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Tuh. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan itu tidak selaras dengan kata hatinya, bertentangan dengan kolbunya. Itu pandai bersilat lidah. Tuh nyaman, penyampaiannya itu enak, indah banget, masya Allah, nikmat itu penyampaiannya. Tapi apa yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan kata hatinya. Maksudnya tidak sesuai dengan fakta. Tuh, tidak sesuai data yang ada di dalam kolbunya itu. Begitu. Nah, yang bisa mengetahui ini adalah hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya kalau sering munafik itu biasanya juga nanti ketahuan. Kalau bukan anaknya yang mengetahui, orang lain yang mengetahui. Kan begitu. Ada orang seperti itu. Ya, baru-baru ini anaknya ngambil HP-nya ayahnya. Ya. Ayahnya disuruh keluar dulu. Ya, kamu belanja aja kemana dulu ya kan gitu. Ya kami ingin makan ini. Nah, ternyata ditelusuri HP-nya. Anaknya disuruh ibunya coba buka HP ayah itu. Ternyata ayahnya main juga, nakal juga di luar. Ya, katanya mau pergi dinas luar daerah. Ternyata di luar sewa hotel. Baru-baru ini, iya ada teman ada keluarga dekat rumah saya. Luar biasa, padahal anaknya masih kecil-kecil semua. Istrinya masih muda juga. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Katanya mau dinas keluar daerah, ternyata dia sewa hotel. Hah? Gitu. Jadi anaknya yang suruh ya kan gitu. HP-nya ada. Kemudian itu rupanya juga ada di situ. Masya Allah. Padahal istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, 3 lagi anaknya. Apa begitu? Ini luar biasa, ya. Ternyata apa yang selama ini dia sampaikan kepada istrinya enggak sesuai. Nah itu tadi itu. Karena sering munafik, akhirnya ketahuan juga. Anaknya yang membongkar kebohongan. Ketahuan. Tuh. Padahal kalau di hadapan kita itu Masya Allah, orangnya sangat sopan banget gitu. Ya, salehlah ya kan gitu ya. Kalau kita lihat ini orangnya baik banget, tapi waduh, ternyata luar biasa. Nah, ini salah satu contoh seperti itu. Ya, jadi apa yang dikatakan orang munafik itu pasti dusta. Idza hadasa kadzaba. Itu salah satu ciri orang munafik. Kalau dia berkata dusta. Kami gitu. Nah. Kemudian yang kedua, tanda orang munafik yang kedua itu adalah wa idza tumina khana. Apabila dikasih amanah, dia mengkhianati. Ya kan? Kasih tanggung jawab tapi dia khianati.
khianat gitu. Kasih jabatan tapi dia tidak menjalankan jabatannya itu dengan semestinya. Begitu. Nah, suami nggak boleh ya kan gitu khianat kepada istrinya. Kalau ada suami yang khianat kepada istrinya berarti itu pertanda bahwa dia adalah ciri orang munafik atau tanda orang munafik. Wa ila tumina khana. Dikasih kepercayaan, dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, tapi tidak menjalankan amanah itu dengan baik. Kan begitu? Itu orang munafik. Ada nggak orang seperti ini, Bu? Banyak ya? Oh banyak ya. Di pasar banyak nggak orang kayak gitu? Di pasar juga banyak ya, Bu ya. Ya, itu ya. Yang ketiga, apa tanda orang munafik yang ketiga? Wa idza wa'ada akhlaf. Ya, apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Dia mengingkari janjinya gitu. Manusia pasti pernah berjanji, ya. Apa namanya di sini ibu-ibu juga pasti pernah berjanji, ya. Laki perempuan itu pasti pernah berjanji, ya. Tapi janji itu harus diusahakan supaya janji itu harus ditepati janji itu. Kalau kita nggak mampu untuk menepati, katakan pada dia, kan begitu. Maaf ya, mungkin bulan ini saya belum bisa menepati janji saya. Ya, misalkan orang itu pernah piutang kepada kita 1 bulan, dia ingin mengembalikan piutangnya itu. Tapi karena sesuatu dan lain hal, maka dia meminta maaf kepada kita, mohon maaf ya, janji saya yang 1 bulan yang semestinya bulan ini saya kembalikan uangmu, ya, tapi saya tidak bisa, saya belum bisa karena ada sesuatu dan lain hal. Kan enak kan begitu ya, ya, enak kayak gitu. Saya juga ya kan begitu, kadang-kadangnya kan gitu. Ada yang mau minjam duit ya kan 2.500.000, kemudian saya pinjamin nanti bulan depan, enggak ya, udah enggak apa-apa ya kan gitu, saya bilang begitu, ya, dan sebagainya. Ini namanya artinya dia jujur. Tapi ada orang yang sudah janji kembalikan tetapi nggak pernah nongol-nongol lagi. Karena justru nggak pernah nongolnya, kita yang ke sana ke rumahnya kan begitu kan? Atau kita temui dia ya kan begitu. Bahayanya sekarang itu kalau kita ya ke rumahnya atau kita temui dia, kadang-kadang dia galak sama kita. Iya, ya kan? Padahal kita udah pernah bantu sama dia, tapi karena dia tidak menepati, nggak pernah nongol-nongol, justru kita yang harus nongol ke sana. Justru kita digalak-galaki. Nauzubillahi min dzalik. Udah ditolong, udah kita dimarah-marahin lagi, padahal dia yang pinjam duit kita. Ya enggak? Ada seperti itu. Ya. Orang-orang seperti ini karena kenapa? Karena pemahaman agamanya itu kurang. Tuh. Sehingga banyaklah orang-orang seperti ini, ya. Gampang mengucapkan sesuatu, tapi apa yang diucapkan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya orang munafik. 3 ini, kalau 3-tiganya ada pada diri manusia itu, maka dinamakan munafiknya itu munafik sejati. Munafik sesungguhnya. Ya. Rajanya munafik. Kalau 3-tiganya ada, ya. Ngomong sering dusta, dikasih tugas tanggung jawab khianat, kemudian berjanji mengingkar. Kalau ada orang yang kayak gini, semuanya ada, itu namanya munafik sejati.
Ada nggak itu? Ada nggak kira-kira? Ya, ngomong, dusta, kasih tanggung jawab, ya, tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, khianat, ya. Kemudian suka berjanji tapi tidak ditempati ya janjinya. Kalau tiga-tiganya ada pada diri manusia ini disebut munafik. Munafik itu hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Bukan orang kafir mah udah jelas kafir kan gitu kan. Istilah munafik itu, mustalahat munafik itu ada karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang munafik itu adalah orang Islam. Itu. Tapi imannya lemah. Iya. Islam tapi munafik gitu. Nah, itu tadi itu pura-pura kelihatan nampak baik di hadapan kita tapi ternyata tidak baik. Kalau orang kafir itu udah enggak makin munafik lagi, udah kafir ya kan gitu. Keburukan udah ada pada semuanya, enggak beriman, enggak Islam dan sebagainya, itu namanya orang kafir. Tapi orang Islam ini itu namanya munafik. Nah, itu bahaya, menjalankan perintah Allah tapi pura-pura supaya kelihatan orang padahal sebenarnya dia bukan orang baik, ya kan gitu. Nah, hati-hati Bu ya. Ini paling berbahaya itu dalam Islam itu adalah orang munafik. Kan gitu. Kita nggak bisa, ini kan orang baik apa dan sebagainya ya kan begitu kan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan itu seperti itu. Orang Islam tapi dia berkhianat kepada istrinya. Saya jadi kasihan gitu. Soalnya istrinya itu masih muda, anak-anaknya masih kecil-kecil. 3 lagi. Kasihan istrinya itu. Ya. Akhirnya talak 3. Ya iya. Ya kan dilihat fotonya. Ya kan? Sama wanita yang lainnya sakit lah istrinya. Ya kan? Sakit istrinya. Enggak tahan seperti itu. Akhirnya dia minta cerai. Daripada siapa tahu nanti kalau nyambung terus ya kan berlangsung terus begitu lagi itunya, polanya seperti itu lagi. Kasihan kan begitu. Ya Allah, saya aja kasihan gitu. Udah itu orang itu kayak gitu. Enggak beres sudah. Ya Allah. Yang kasihan itu anaknya itu masih kecil-kecil. Ya Allah. Tuh ya. Itu namanya bagian daripada orang munafik. Iya. Di hadapan kita baik tapi kenyataannya tidak. Oke? Jadi yang pertama tadi adalah orang munafik itu adalah ila hadasa kadzaba. Apabila berbicara dusta. Enggak selaras dengan kata hatinya. Enggak selaras dengan pembicaraan hatinya. Ya. Hatinya bilang A, tapi mulutnya penyampaiannya bilang B. Biasanya ya kan kalau kita diminta jadi saksi ya kan dia berapa ya kan gitu, kita mau diadili kita minta disaksi apa dan sebagainya, hati-hati di situ ya kan gitu. Kemudian apa tadi yang kedua, wa idza tumina khana, apabila dikasih amanah dia khianati begitu. Kemudian yang ketiga adalah wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia mengingkari janjinya. Ini hati-hati. Kalau ini tidak ada pada diri kita, dipastikan orang ini pasti masuk surga. Pasti itu. Iya. Tidak pernah, ya pernah lah, ya kan? Bicara itu tidak dusta, maksudnya bicara tapi dusta artinya merugikan orang lain, merugikan kita. Tapi pernah kita berbicara tidak sesuai dengan semestinya yang harus kita sampaikan. Kenapa? Untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan, untuk menghibur orang itu.
Tuh, itu nggak apa-apa seperti itu. Ya, untuk menghibur, untuk menyenangkan pikirannya, hatinya, orang itu nggak apa-apa lah kita tidak berbicara jujur. Kalau kita berbicara jujur, kasihan nanti, ya kan gitu kan. Malah akan semakin menambah beban hidupnya kan gitu. Nangis nanti. Kan begitu. Nah, maka itu semestinya itu bukan masuk dalam kategori dusta. Yang dusta di sini adalah merugikan diri kita, kemudian orang lain itu. Nah, itu enggak boleh. Misalkan ada orang sakit di rumah sakit, ya kan? Nah, kalau kita berkata jujur di hadapannya, wah bisa jadi tambah drop gitu kan, nambah sakit. Tapi kalau kita pura-pura di situ untuk menghibur, itu boleh dalam Islam. Ya, tidak berbicara apa ada, tapi sekedar untuk menghibur, itu boleh. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita ke rumah sakit, ya jangan ya kan gitu hibur orang sakit itu, ya. Ya, menyampaikan kata-kata itu harus dengan kata-kata yang bagaimana supaya orang sakit ini semangat hidupnya, ya kan? Dengan jiwanya yang luar biasa semangat itu kan bisa mempengaruhi kondisi tubuhnya, dengan izin Allah bisa menjadi sehat kembali. Kan begitu? Itu. Itu baru pertama tadi. Nah, kemarin kita masuk materi kita adalah tadi orang yang ya Rasulullah minta jaminan kepada kita. Mintanya itu ada 6 yang diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya sahih. Ya, kalau ada yang bertanya ini hadisnya sahih apa enggak? Banyak sekali. Ya, hadisnya ini sahih. Ya, bisa dijadikan sebagai ya dalil atau argumen ya dalam menjalankan kehidupan kita karena hadisnya sahih. Ini hadisnya ini adalah an Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi dia mendengarkan ya hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, qol anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Qol, sesungguhnya Rasulullah itu pernah bersabda. Ini katanya Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyampaian Rasulullah di hadapan para sahabatnya itu? Idmanu li sitan min ampusikum. Tuh. Idmanu jaminlah kalian. Ya, wahai umatku, wahai sahabatku, jaminlah li aku. Berarti Rasulullah minta jaminan. Jaminlah wahai para sahabatku, wahai umatku, li kepadaku. Kata baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sitan 6, ya. Sitan itu artinya 6. Khamsan 5, sab'an 7, ya. Nah, ini kalau di Mesir dulu kita sering bilang sitan, sab'an, khamsan, ya. Tuh. Masya Allah. Min anfusikum, dari diri kalian. Jadi Rasulullah minta jaminan ya pada kita. Ya, umatnya diminta supaya bisa menjamin baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi jaminan itu kita pastikan bahwa kita sudah melaksanakannya dalam kehidupan kita. Kalau di sini kan kita minta jaminan biasanya kalau kita beli sesuatu kemudian ya minta jaminan kan apa jaminannya ya kan gitu. Kalau pegawai jaminannya adalah SK-nya
Kan begitu. Kalau pegawai PNS ya kan, kamu punya apa ya kan gitu yang bisa menjamin saya supaya saya bisa kasih uang atau dana, kan begitu. Nah, kalau nggak ada pasti nggak dikasih, ya enggak, karena nggak ada jaminan, kan begitu. Nah, oh suami saya jaminannya, nah ya kan gitu misalkan sama bisa nggak? Oh suamimu apa pekerjaannya? Nah kan ditanya kan? Oh kalau suamimu jaminannya, suamimu kerjanya apa? Kita kan begitu, pasti ditanya kan? Oh kerjaannya di sini di perusahaan ini apa dan sebagainya. Ada nggak ya kan gitu, semacam surat apa, SK apa dan sebagainya yang bisa saya jadikan sebagai dasar hukumnya nanti, apa begitu? Nah, sebagai pegangan kan dan sebagainya. Oh iya ada ya kan gitu. Akhirnya dikasih lah ya kan gitu. Semuanya ya kan surat-suratnya itu diminta, udah dikasih. Nah, itu seperti itu kan kira-kira kan. Rasulullah itu minta apa jaminannya? Ya kan? Pastikan jaminan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kira-kira bisa nggak kita jamin Rasulullah? Bisa lah, ya kan gitu umatnya. Ya, kira-kira bisa nggak kita hafal Quran? Bisa. Kamu gitu, ya kan? Bisa. Manjada wa jada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti orang lain bisa hafal Quran. Ya, hafal Quran. Juz 30 hafal. Kan? Di sini juz 30 dihafal ya Bu ya, semuanya ya. Ya, mulai dari surah An-Naba sampai surah Al-Ikhlas. Ya, hafalin Bu habis maghrib ya. Kemudian baca Al-Qur'an. Nah, saya itu ya kan gitu. Kayak gitu begitu ya, wattur wa kitabim mastur, ya kan gitu kan. Fi raqqin mansur wal baitil ma'mur wasaqil. Itu saya sekarang lagi ulang-ulangi lagi itu habis maghrib seperti itu. Ya, enak ya kan gitu. Ya kan kalau kita penikmat Al-Qur'an itu, kalau orang penikmat jajan atau penikmat kuliner itu pasti dalam satu minggu itu kalau dia nggak menikmati kuliner itu rasanya seperti apa ya? Kayaknya nggak nyaman hidupnya gitu kan? Waduh, sudah satu minggu nggak makan ya kan gitu. Makanan favoritnya itu ya kan gitu. Begitu juga Al-Quran, kita harus jadikan Al-Quran sebagai apa? Jadikan sebagai makanan kita. Itu. Nikmati Al-Quran itu. Baca Al-Quran itu. Kenapa? Al-Quran itu ada semua. Dia sebagai hudan, petunjuk kita. Kemudian Al-Quran juga syifa, obat, penyembuh penyakit kita. Tuh, penyembuh penyakit kita. Baca Bu, kalau ada orang sakit, ya, sakitnya parah, baca surah Ar-Ra'd. Ya, baca surah Ar-Ra'd. Kalau misalkan ada teman kita, tetangga kita yang sakit, berjamaah baca surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, ya, gitu. Baca surah Ar-Ra'd. Atau dia dalam keadaan, oh besok dia mau operasi, ya kan begitu. Atau ini baca secara berjamaah. Karena Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Bagi orang yang menyembuh, bagi orang yang membaca itu insya Allah, ya kan? Yang diniatkannya, ya, Al-Quran itu supaya dibaca dengan tujuannya adalah supaya teman saya itu, saudara saya itu, tangga saya itu sembuh. Insya Allah biiznillah itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat orang itu. Kan begitu? Ya. Atau surah Ar-Ra'd. Satu surah. Coba cari Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ya. Ar-Ra'd pokoknya surah Ar-Ra'd. Ya. Baca itu surah, insya Allah berjamaah bacanya dengan tulus, ya, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kan? Ada. Ya.
Itu. Jadi kalau misalkan, nah di sini misalkan ada tetangga diundang, ya kan gitu. Diundang atau di mana, ya kan gitu, diminta supaya didoakan ya tetangga kita itu agar operasinya itu berjalan dengan lancar, maka kita harus ya ketua majelis taklimnya harus menginisiasi. Bagaimana kalau kita berjamaah membacakan surah Ar-Ra'd? Kan begitu. Ya, di samping kita membaca itu dapat pahala ibadah, ya. Tujuan kita adalah mudah-mudahan Allah dengan membaca surah Ar-Ra'd itu menjadi wasilah, menjadi cara kita supaya Allah menyembuhkan orang ini. Kan begitu. Surah Ar-Ra'd baca mulai dari ayat 1-nya sampai selesai. Ya kan begitu. Semuanya gitu. Semuanya. Ya. Baca ya. Kemudian kalau ada orang sakit juga bisikkan di telinganya. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an itu yang dibaca ini yang membaca ini adalah Nabi Ayub pada saat dia sakit. Coba bayangkan sakitnya Nabi Ayub seperti apa? Ya, semua tinggal rangka-rangkanya, tinggal tulang-tulangnya yang ada dengan rohnya. Tuh, kan begitu. Kemudian hartanya juga sudah habis, istrinya ditinggal, kan begitu. Karena Nabi Ayub menderita sakit. Tadinya, waduh, hartanya melimpah luar biasa kaya raya, ya kan gitu. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya habis semuanya. Nabi Ayubnya sakit, tak kunjung sembuh, ya kan, sampai tinggal rangka-rangkanya aja, ini tulangnya, tulang belulannya aja dengan rohnya yang ada itu. Apa yang dibaca Nabi Ayub? Ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Masya Allah, ya kan gitu. Surah Al-Anbiya ayat 83. Nah, itu yang dibaca Nabi Ayub. Jadi kalau ada orang sakit bisikan di telinganya. Ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Coba cek. Ya. Rabbuhu massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Tuh. Ya kan? Ayat 83. Benar apa enggak? Ya, itu. Kalau secara lengkap seperti itu ya. Jadi ada juga yang menjadikan doa diganti teksnya menjadi Allahumma inni, wahai Allah sesungguhnya aku, ya, massaniyad durru wa anta arhamur sesungguhnya aku sekarang ini ya Allah, dijadikan diganti teksnya Allahumma ya Allah sesungguhnya aku ini, betul-betul aku ini massaniyad durru, ya, dalam menghadapi keadaan yang sangat buruk. Sakitnya itu luar biasa Nabi Ayub kan. Wa anta arhamur rahimin, engkau lah yang maha pengasih dan penyayang ya Allah. Itu yang selalu dibaca Nabi Ayub. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kondisi badannya yang tadinya utuh, bahkan lebih sempurna lagi dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, baca itu. Kalau misalkan ada orang sakit, bisikan gitu. Bisikan di telinganya ya Allah. Siapa tahu dengan bisikan doa kita itu, yang kita bisikan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistijabah. Kemudian Allah memberikan jalan keluar orang yang sakit itu. Ya enggak? Tuh baca. Itulah yang dibaca Nabi Ayub itu, yang sering dibaca ketika dia sakit. Itu. Baca itu. Kalau misalkan kita sakit apa ya kan gitu, baca itu, ayat itu. Ya, sambil berlinang air mata kita, ya Allah. Karena kenapa? Karena kita masih ingin bersama-sama dengan keluarga.
masih ingin bersama dengan putra-putri kita, masih ingin bersama dengan suami kita, masih ingin bersama dengan keluarga besar kita. Kan begitu? Baca seperti itu. Banyak di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mengkaji tentang masalah doa-doa yang sebaiknya kita baca ketika kita dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Kan begitu? Ya. Tapi itu satu aja dulu ya, pelan-pelan aja ya. Oke. Itu. Nah, dihafal ya, mudah dihafal itu ya. Wa ilnada ayyuba rabbuhu massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tapi ganti aja teksnya, Allahumma inni Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau kita yang sakit. Kalau orang lain sakit, Allahumma innaha, atau kalau laki innahu, ha perempuan, hu laki, hu huma hum, ha huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna anana. Nah, kan gitu. Allahumma innaha itu kalau wanita. Tapi kalau laki-laki, Allahumma, misalkan ada keluarga kita laki sakit, misalkan saudara kita atau apa, ya kan gitu ya, maka bisikan aja, ya kan gitu telinganya, ya Allah, ya kan gitu. Nah seperti itu. Siapa tahu dengan doa kita itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan seperti itu. Kan gitu. Ya, yang namanya berikhtiar, ya, dia berobat. Tapi jangan lupa kita harus berdoa. Kemudian hidup ini harus ada 3 dalam diri kita. Pertama ikhtiar, usaha. Kan begitu. Yang kedua doa. Kemudian yang ketiga sabar, jangan buru-buru, ya enggak. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Supaya kita sabar di dalam melaksanakan salat. Kita enggak boleh buru-buru. Tuh, wasta'inu bis-sabri wassalah. Ya. Supaya salat kita itu betul-betul sempurna, ya enggak? Oke. Apa yang diminta oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 6 tadi. Yang diminta itu ada 6. Ya, sittan min ampusikum Utmallakumul jannah. Utmallakumul jannah. Kata Rasulullah, saya akan menjamin kalian. Saya akan menjamin sahabat. Saya akan menjamin umat saya surga jaminannya, kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utmallakumul jannah. Kalian nanti akan masuk surga apabila kalian mampu menjamin saya. Jaminannya ada 6. Berikan saya jaminan, kata baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu siap apa enggak? Siap masuk surga? Siap, insya Allah. Apa itu yang pertama? Nah ini yang pertama ya. Usduku idza haddastum. Jujurlah apabila kalian berbicara. Itu tadi ya. Kita awali tadi seperti itu. Usduku idza haddastum. Jujurlah kalian semuanya apabila berbicara. Salah satu sifat Rasulullah itu adalah siddiq. Siddiq itu artinya benar. Jadi Rasulullah itu apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu pasti benar. Ya kan gitu. Humornya Rasulullah itu, humornya semuanya, candaan Rasulullah itu sudah pasti benar itu.
Nah, Rasulullah bercanda juga, tapi candanya nggak bohong, kan begitu. Nah, kalian semuanya akan masuk surga. Umat saya semuanya pasti akan masuk surga, ya, kecuali yang nenek-nenek itu. Nah, karena yang masuk surga itu semuanya nggak ada lagi nenek-nenek, semuanya masih muda. Masya Allah, kita semuanya masuk surga nanti nggak ada lagi yang nenek-nenek, ya kan gitu. Nggak ada lagi yang kayak saya, nggak ada tuh, nggak ada. Ya, ya kan gitu. Semuanya muda. Usianya nggak berkurang, nggak bertambah, tetap usianya seperti itu. Masya Allah, itu di surga seperti itu. Oh enak banget ya, enak. Oh iya, kenapa nggak dari dulu saya masuk surga ya gitu ya? Ya habis sih ya kan gitu. Takut mati, ya kan gitu. Masya Allah. Ini yang kita dampakkan itu surga. Semua umatnya Nabi Muhammad itu nggak ada satu hadis pun atau ayat yang mengatakan bahwa tidak. Semuanya mengatakan masuk surga. Tuh. Jadi kita semuanya nanti kalau ada yang mencatatkan ibu-ibu semuanya calon penghuni surga, iya pastilah. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kecuali kata Rasulullah satu, ya, kecuali satu yang tidak mau masuk surga, yaitu yang tidak menaati aku, Rasulullah. Kalau kita nggak taat kepada Rasulullah, berarti kita nggak mau masuk surga. Selama kita menaati Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pengetahuan kita, insya Allah semua umatnya masuk surga. Itu. Kecuali kita kalau kita mengingkari ajaran Nabi yang disampaikan, berarti kita nggak mau masuk surga. Itu saja itu. Dikecualikan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja, kecuali yang tidak mau menaati. Ya kan gitu, Masya Allah. Rasulullah ya mengatakan bahwa usduku ila haddastun, umatku jangan bohong ya, kalau berkatalah dengan benar. Nah, ini juga berkata benar itu artinya kalau kita menyampaikan sesuatu, sampaikan penyampaian itu sesuai dengan yang kira-kira orang itu bisa memahaminya. Itu juga anak-anak ya. Anak-anak kalau kita nasihati, berikan bahasa ya kan, bahasa untuk anak-anak. Itu jujur kita seperti itu. Itu namanya jujur. Ya. Jangan memberikan ya kan bahasa orang dewasa kepada anak-anak. Berarti kita nggak fair sama anak-anak. Itu pakai bahasa anak-anak juga. Itu namanya usduku ila haddas tum. Makanya kalau keturunan kita, anak-anak kita itu apa yang kita ada namanya qaulan sadida. Itu ditujukan pada anak-anak kita, keturunan kita, yaitu perkataan yang baik. Dengan memakai bahasa anak-anak, jangan pakai bahasa orang dewasa kepada anak-anak, berarti kita nggak jujur. Begitu juga, ya kan gitu. Nah, orang dewasa kita harus pakai bahasa orang dewasa, jangan pakai bahasa anak-anak, ya kan gitu. Nanti sebal ya kan gitu kan. Waduh, kamu ngomong apa sih ya kak? Ngomong kayak anak-anak pada saya kan gitu kan. Kan nggak nyaman kan begitu. Orang apalagi orang dewasa lagi ya kan gitu. Kita pakai bahasa-bahasa yang kira-kira nyaman untuk diterima gitu. Oh iya, cocok untuk orang dewasa ini, cocok untuk orang tua ini dan sebagainya. Kan begitu. Intinya bahwa apapun yang kita sampaikan itu harus jujur dan harus lemah lembut, ya, harus lemah lembut. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya orang yang bisa atau yang layak masuk surga itu salah satu diantaranya adalah menyampaikan sesuatu, tapi penyampaiannya itu dengan lemah lembut, nyaman didengarkan oleh orang yang mendengarkan itu karena lemah lembut, nadanya baik, penyampaiannya ya kan baik, ya kan gitu. Itu tidak menyakiti orang lah. Jangan sama sekali kita pernah menyakiti orang
orang lain meskipun kita benar, tapi jangan pembenaran itu kemudian lantas serta-merta kita menyakiti orang lain, jangan sama sekali. Kata baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama tadi, usduqu idza haddastum. Jujurlah apabila kita berbicara, ya. Itu ya, Bu. Luar biasa kan, Bu ya, kalau suaminya jujur, enak kan? Enak, Bu. Kalau istri jujur kepada suami atau kepada anak-anaknya itu pasti enak. Apalagi penyampaiannya itu dibingkai dengan kata-kata yang enak didengar, yang nyaman, intonasinya nyaman, tapi jujur, ya kan gitu. Tapi nggak semuanya, ya kan gitu. Penyampaian yang nyaman itu yang enak didengar, tapi nggak semuanya jujur, ya kan gitu. Ya nggak? Enak kan, Bu ya? Nah, usduku idza haddastun, itulah yang dipraktekkan, itulah yang diamalkan, itulah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa melakukan seperti ini adalah orang yang punya iman. Punya iman, Bu. Itu. Kalau nggak punya iman itu ngomongnya itu ya Allah. Nggak mengerti banget orang itu kalau ngomongnya kan gitu kan. Waduh. Nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak punya iman. Itu. Atau imannya lagi goyah. Karena iman itu kan nggak stagnan. Bisa turun, bisa ke atas. Bisa yangkus, bisa ya yazid. Kan begitu. Memang gitu. Ketika orangnya imannya lagi turun, wah. Tapi ketika orangnya itu imannya lagi masya Allah, ngomongannya enak, ya kan gitu. Oh, suami saya kok hari ini kok tumben enak banget, ya kan gitu. Kata-katanya, masya Allah. Berarti imannya lagi, ya kan begitu. Oke. Nah, itulah yang disampaikan juga oleh baginda kita Nabi Muhammad kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu, ya kan gitu. Jaddidu imanakum fa innal bahra amin. Jadi setiap hari, setiap kita bangun, maka kita harus juga memperbaharui iman kita. Ya seperti HP itu kan setiap hari kita cas ya. Betul nggak, Bu? Iya. Kenapa? Karena kita sering gunakan baterainya pasti lowbatnya kan begitu. Nah, itu juga diri kita harus sering dicas, ya kan gitu. Dengan iman. Gimana caranya, Ustaz? Ya, ini di sini nih seperti ini, ikut majelis ta'lim itu iman kita itu bisa naik, ya kan begitu. Kemudian juga apa? Zikir juga. Apa itu zikirnya? Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai baginda Nabi Muhammad? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsiru min qaulin la ilaha illallah. Tuh, perbanyak mengucapkan kalimat tahlil, tahmid, yaitu tauhid, yaitu kalimat la ilaha, perbanyak itu. Ya. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu, ucapan yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Perbaharui itu. Ya. Kita lagi duduk di situ, ya kan gitu. La ilaha illallah. Ya kan gitu. Masya Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Kita lagi duduk, ya kan, di teras rumah kita atau di halaman rumah kita mengucapkan di situ, malaikat masuk ke dalam rumah kita. Masya Allah. Malaikat pembawa rahmat itu, masya Allah. Iman kita teguh, diteguhkan oleh malaikat juga. Akhirnya kita semakin rajin la ilaha illallah. Lagi masak la ilaha illallah. Lagi nyuci la ilaha, lagi kerja la ilaha illallah. Jadi teguh iman kita di situ. Masya Allah. Nah, itu. Jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah. Orang yang beriman itu pasti baik hidupnya. Ya enggak? Berkah hidupnya. Tapi dicoba apa enggak? Ada ujian dari Allah. Ya, makin beriman kita makin diuji. Itu seperti Nabi Ayub itu.
Kalau dipikir ya kan gitu, masa iya Nabi Ayub itu nabinya Allah diuji sakit begitu? Ya enggak? Coba bayangkan itu. Kalau orang enggak beriman, wah tega amat ya. Allah itu nguji nabinya itu seperti itu. Kan begitu? Ya enggak? Itu juga kalau misalkan ada yang diuji di sini sakit atau saya yang akan diuji sakit, ya maka saya harus balikan kepada Allah supaya saya lebih bersabarlah lagi ini ujian. Kan begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang karena imannya lemah, waduh, seperti mau putus asa. Udah deh mati aja deh saya gini ya kan gitu kan. Itu. Makanya kita orang-orang yang ibu ya kan yang luar biasa ini harus memotivasi orang-orang seperti itu. Ya. Kasih semangat sama dia, ya. Zikirkan sama dia. Zikir kita itu bukan cuma kita aja, ya kan? Tapi orang lain juga bisa. Kan begitu. Dengan zikir kita, dengan bacaan Al-Qur'an kita, orang lain bisa sembuh penyakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus dermawan membaca Al-Qur'an. Ya, dermawan mengeluarkan hartanya, berderma dengan harta, kita harus dermawan membaca Al-Qur'an. Kan begitu. Kita harus penikmat Al-Qur'an. Nikmati Al-Qur'an itu, ya. Satu ayat diulang-ulangi gitu. Diulang-ulangi sampai hafal itu, ya. Kalau enggak hafal jangan tidur lagi, jangan tidur Bu, jangan gitu satu ayat itu. Jangan tidur, ya gitu. Kalau sudah hafal, alhamdulillah, pasti tidurnya itu enak. Wah, habis hafal ayat ini Masya Allah, ya kan, alhamdulillah. Wih, luar biasa kan begitu Bu, orang yang beriman. Oke. Itu yang pertama ya. Usduku idza hadas. Bicaralah ya. Bicaralah dengan jujur tadi. Kalau anak-anak ya pakai bahasa anak-anak ya. Kalau remaja pakai bahasa remaja ya kan gitu. Enggak apa-apa lah bahasa gaul dikit ya kan gitu kan. Kalau remaja ya kan gitu. Kita harus jujur, kita harus menyesuaikan kondisi ya kan itu. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tuh, ya. Kita harus apabila kita berjanji, maka kita harus menepati janji itu. Ya. Tepati janji Bu, ya. Tepati janji kalau misalkan ya kita pernah berjanji, kita berusaha untuk menepati janji. Tapi kalau memang kita tidak bisa ya kan menepati, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang pernah kita janji itu misalkan ya kan gitu. Oh saya tidak bisa karena memang ada sesuatu dan lain hal ya. Jangan kita mau ke undangan ya, kondangan ya kan gitu. Tapi tiba-tiba enggak jadi. Padahal tidak ada yang menyebabkan sehingga kita enggak jadi ke sana. Cuma di rumah doang gitu. Tepati janji ya kan gitu. Yang penting kita ke sana, kita silaturahim, kita jabat tangan kepada mempelai ya kan gitu dan sebagainya. Udah. Ya enggak? Wa aufu idza wa'adtum, apabila kita pernah berjanji maka kita harus menepati janji ya. Janji kepada Allah, janji kepada manusia. Janji kita kepada Allah apa? Kita harus taat kepada Allah. Kan begitu? Kalau ketaatan kita kepada Allah selalu kita lakukan ya. Khususnya salat itu 5 waktu, tidak pernah kita alpa dan sebagainya, maka Allah akan menjanjikan surga nanti pada kita semuanya. Apa surganya orang yang selalu salat, menjaga salat fardunya itu dengan baik? Surga janjinya Allah adalah surga Jannatun Firdaus. Surga Firdaus itu imbalannya orang yang selalu menjaga salat 5 waktunya. Dijaga janji Allah Subhanahu wa taala menepati waktu-waktu salah, enggak mengabaikan, enggak meremehkan. Wah, udah deh, entar aja deh ya kan, apalagi salah subuh nih.
Ya, ini sangat riskan, ini sangat rentan dengan wah ntar aja deh, ya kan gitu. Oh baru jam 5, ya nanti setengah 6 aja deh, ya kan gitu. Sekalian ini, sekalian pergi ke pasar dan sebagainya. Misalkan kami gitu ya, jangan, ya kan gitu, harus tepat waktu dijaga, ya. Oke? Yang ketiga apa janji Allah? Apa kata? Apa permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa addu idza tumintum. Ya. Apabila kita diberikan amanah, maka kita harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ini permintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita dikasih amanah, ya, kita semuanya kan ini kan dikasih amanah. Ibu dikasih, ya, bapak dikasih amanah. Kan begitu. Menjalankan ya tugasnya masing-masing menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Itu kan dikasih amanah seperti itu. Merawat putra-putrinya dengan baik, mendidik putra-putrinya dengan baik, mengasuh putra-putrinya dengan baik. Itu adalah amanah. Apa juga? Apabila kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengeluarkan zakat, maka kita juga harus mengeluarkan zakat, khususnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu mau punya, ya kan, enggak punya harta sama sekali atau dan sebagainya, pokoknya harus mengeluarkan zakat fitrah. Enggak ada alasan zakat fitrah itu. Ada orang yang bertanya kepada Ustaz, boleh nggak saya nggak mengeluarkan zakat fitrah karena saya nggak punya apa-apa gitu, ya, makan saja sehari nggak cukup, ya kan gitu, boleh nggak saya, ya kan, mengeluarkan zakat fitrah? Boleh atau tidaknya, susah atau tidaknya, kamu makan atau tidaknya, pokoknya harus kamu mengeluarkan zakat fitrah. Gimana caranya Ustaz? Tentunya kamu harus minta kepada orang yang punya itu, ya, pasti orang yang punya itu pasti empati sama Anda, ya kan gitu, kan begitu, empati. Karena ada orang yang miskin itu, ya, ada orang yang fakir itu tapi malu meminta-minta, Bu. Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah. Orang yang fakir, orang yang miskin itu adalah orang yang dalam kehidupannya, ya, makan saja sehari nggak cukup, sekali makan nggak cukup, ya kan, makanan itu. Tapi orang ini malu untuk meminta-minta. Orang ini malu untuk datang ke jalan meminta-minta, ya, atau mendatangi rumah tetangganya untuk meminta, malu. Menjaga apanya? Menjaga martabatnya, harga dirinya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Inilah orang miskin dan inilah yang harus dicari orang seperti ini untuk diberikannya. Itu. Jangan orang-orang yang berkeliaran di jalan itu meminta-minta kemudian kita anggap mengasosiasikan orang miskin belum tentu. Banyak kasus, ada kasus itu, ya kan gitu. Dijadikan profesi seperti itu. Ya kan? Dia pakai mobilnya diparkir di tempat lain, kemudian dia meminta di tempat lain. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah seperti itu. Jangan kamu lihat orang itu karena dia keliling meminta-minta itu orang miskin, jangan. Tapi orang miskin yang sebenarnya adalah dia malu meminta-minta, menjaga harga dirinya. Itu. Padahal dia tidak punya apa-apa. Ini cari orang seperti ini, inilah orang miskin itu. Nah, kita harus mencari. Seperti Umar bin Khattab itu, mutar-mutar keliling sehingga dia mendapati orang miskin. Itu anaknya pada nangis kelaparan. Tapi orang tuanya nggak mau keluar meminta. Akhirnya Umar bin Khattab jalan-jalan, didapatilah orang itu. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab terharu. Akhirnya Umar bin Khattab, ya, pulang balik, kemudian dia membawakan makanan seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan. Ada orang seperti itu, kasihan. Pernah saya juga begitu mendapati orang seperti itu. Tidak ada sama sekali makanan di rumahnya itu. Di gubuknya itu gubuk lagi. Lalu saya tanya, kenapa Bapak nggak keluar minta-minta? Malu, nah. Ya gitu, malu saya. Saya nggak mau, ya kan gitu.
Saya harus menjaga harga diri saya. Apapun yang saya alami, keadaan apapun seperti ini, saya harus terima dengan ikhlas dari Allah Subhanahu. Masya Allah, saya terharu di situ, Bu. Ya Allah, kan begitu. Ini orang seperti ini yang harus cari. Saya lebih terharu lagi di situ, Masya Allah. Banyak orang seperti itu, tapi kadang-kadang orang nggak, ya kan, sampai ke sana, ke tempatnya itu. Ya kita hanya memberikan orang-orang yang kelihatannya kan dengan panca indera kita itu mutar-mutar meminta-minta, dan itulah kita anggap itulah orang miskin yang perlu kita bantu, padahal ada orang miskin yang lebih pantas kita bantu, yang malu berminta-minta itu. Masya Allah. Kami gitu. Ya. Kemudian, itu tadi apa, janji yang dikasih tanggung jawab tapi tidak menjalankan tanggung jawab itu. Kemudian wahfazu furujakum. Ini yang keberapa ini? Nah, yang keempat. Ya, wahfazu itu artinya memelihara. Apa yang dipelihara? Memelihara furujakum, aurat kita. Ya, memelihara aurat kita. Bagaimana caranya memelihara aurat ini? Maka pakailah pakaian seperti ini. Akan begitu. Yang tutupi semuanya kecuali dua telapak tangan dan wajah. Tuh. Jadi kalau orang konsisten, dia menutupi auratnya, insya Allah dia memenuhi apa yang diminta oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga auratnya. Ya, kalau di sini bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya itu adalah menjaga kemaluan. Tapi di sini bahasanya adalah menjaga auratnya. Menutupi auratnya dengan apa? Dengan pakaian secara syar'iyah atau secara syar'i. Agak begitu. Pakaiannya seperti apa yang disarankan di dalam agama kita. Itu seperti inilah, ya kan gitu. Kalau kita konsisten, kita istiqamah, insya Allah berarti kita memenuhi janji permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutupi aurat kita, jaga. Karena dengan menjaga aurat kita berarti kita menjaga harga diri kita, menjaga martabat kita, menjaga harga harga pada diri kita. Semakin kita menutupi, semakin kita istiqamah, semakin kita baik menutupi, cara menutupi diri kita, maka harganya itu luar biasa. Begitu. Dan inilah yang dirindukan surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa konsisten menjaga dirinya dengan menutupi auratnya. Masya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Salah satunya adalah mari kita menjaga harga diri kita, menutupi aurat kita. Ya, kemudian kita juga harus peduli pada keluarga kita, putra putri kita, agar supaya menutupi auratnya. Enggak boleh memperlihatkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya. Ya, yang bukan muhrimnya itu artinya yang bisa. Ya, kalau muhrim itu artinya yang haram untuk dinikahi. Ya kan begitu. Tapi kalau yang bukan muhrim berarti bisa saja kemungkinan, ya kan gitu. Minta supaya dinikahi dan sebagainya. Inilah yang harus kita jaga dan sebagainya. Ya, wahfazu furujakum. Kemudian apa lagi? Waghuddu, waghuddu absarakum. Tundukkan, palingkan apa? Mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk, palingkan, ya kan gitu kan? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mempengaruhi iman kita, yang bisa menggoyahkan iman kita, yang bisa mempengaruhi
nafsu atau syahwat kita, maka kita harus memalingkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak godaan-godaan, ya kan gitu, yang bisa memalingkan kita terhadap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memelihara pandangan kita, penglihatan kita, tatapan kita. Kalau memang itu tidak layak, tidak pantas menurut Allah Subhanahu wa taala kita lihat, maka kita harus palingkan pandangan kita, mata kita. Wa ghuddu absarakum. Ya, jaga mata kita. Ya, mata kita harus lebih banyak memplototin Al-Qur'an atau membaca hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belajar tentang ajaran agama. Belajar otodidak, ya, baca Al-Qur'an, ya, tatapi Al-Qur'an itu, tatap semua Al-Qur'an, plototin, berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, bisa Bu ya, satu hari baca satu ayat kemudian hafal, bisa Bu ya, insya Allah bisa kan? Jangan tidur kalau enggak hafal satu ayat Al-Qur'an. Wah berat itu Ustaz, ya kan gitu. Ya, satu ayat panjang apa pendek? Ada yang panjang, ada juga yang, ya, kalau panjang dibagi, ya kan gitu. Nah, kalau qul a'udzu birabbin nas itu kan satu ayat ya. Nah, kayak gitulah, ya kan gitu. Kalau ayatnya kayak gitu, pendeknya ya satu hari. Kalau panjang ya dibagi aja, ya kan gitu. Misalkan kalau panjangnya berapa, ya kan gitu. Oh, berarti ini 5 hari saya harus hafal. Kan begitu. Ulangi. Nah, karena itu adalah pembuktian kita bahwa kita cinta kepada Al-Quran. Kan begitu? Nah, itu yang iya sekarang 6 nih ya. Tadi kelima. Wa ghuddu absarakum. Sebelumnya wahfazu furujakum. Kan begitu? Kemudian sekarang wa kuffu aydiyakum. Ya. Wa kuffu itu artinya apa? Yaitu jaga tangan kita ini. Dijaga tangan kita. Maksudnya apa? Kalau misalkan ya ada barang kita temukan dompet atau HP, maka HP itu diambil, diamankan, ya, lalu diumumkan di masjid. Kan begitu? Ada HP yang ketinggalan ini atau kita pungut di jalan, ambil itu, ya, selamatkan barang itu. Nah, itu namanya menjaga tangan, menyelamatkan barang yang memungkinkan barang ini kalau saya nggak ngambil, maka orang lain pasti akan ambil dan dijadikan sebagai hak miliknya. Itu masa menemukan barang orang lain kemudian dijadikan hak milik, nggak mungkin loh, ya kan gitu. Haknya orang itu seperti itu. Nah, ini pernah juga kasus ini, ya. Saya pernah juga menemukan dompetnya orang Pak di pinggir jalan, ya. Isinya 5 juta. Agak begitu. Saya ambil nih, ya kan, barang ini, ya kan, kalau saya nggak ngambil orang lain ngambil nih, ya. Akhirnya saya ngambil. Oh, ada KTP-nya. Alhamdulillah, ya kan gitu. Saya langsung ke rumahnya. Kayak begitu. Akhirnya di sana. Ini nggak nyangka dia. Pokoknya dia pikirannya udah, wah, nggak hilang udah nih, ya kan gitu kan. Nggak bakalan, ya kan, nggak bakalan kembali lagi. Saya datang ke rumahnya, saya kembalikan ini. Pak. Woi, langsung nangis di situ. Ya Allah, ya kan gitu. Pak, ya kan gitu. Bapak mau apa, ya kan gitu kan? Saya mau ngasih apa? Udah nggak apa-apa, biasa aja lah, ya kan gitu. Saya menyelamatkan barang Bapak daripada kemungkinannya orang lain ngambil, mungkin nggak kembali lagi ke sini, Pak. Oh, tambah nangis di situ. Ya Allah, masih ada ya orang baik seperti ini. Coba 5 juta di dalam itu. Coba kalau orang lain saya nggak tahu, ya kan gitu kan? Ya Allah, terharu di situ. Oh, ternyata masih ada orang baiknya gitu ya. Ya, saya bilang ya. Ini rezekinya Bapak kan gitu kan. Rezekinya Bapak. Padahal waktu itu saya ada acara saya juga. Ya saya langsung ke sana.
Kemudian saya nelpon ke acara saya, tunggu dulu ya, karena saya mau ke suatu tempat, ini penting banget ini. Kesian orang ini kalau sampai berpikir terus, ya kan gitu kan. ATM-nya juga ada di situ, ya kan gitu. Ya Allah, saya langsung ke sana itu. Udah itu. Wih, langsung nangis Bu. Ya Allah, terharu. Bapak, saya mau ngasih apa ini? Udah nggak ada. Ya kan gitu. Saya hanya ingin menyelamatkan saja, ya kan barang Bapak ini, ya kan gitu. Akhirnya sampai sekarang itu saya akrab dengan orang itu. Kalau ada caranya di rumah diundang ke sana. Masya Allah. Nah, itu artinya bahwa kita harus menjadi orang yang amanah. Tangan ini harus digunakan dengan baik untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menyakiti orang. Ya kan gitu. Ada barang orang ya kan gitu yang tergeletak, ya kan? Atau yang lupa dan sebagainya, tasnya apa dan sebagainya. Ada HP-nya di dalam, kemudian apa segala macam, maka amankan dengan tangan kita. Ya kan gitu. Kalau perlu ada KTP-nya, periksa, ya kan gitu kan. Oh, kalau ada langsung segera dibawa ke sana supaya enggak kepikiran lagi orang itu. Masya Allah. Bahagianya orang itu ketika kembali dompetnya itu. Masya Allah. Luar biasa. Nah, itulah, ya kan kita mampu membahagiakan orang, ya kan gitu, meskipun dengan cara seperti itu, kan begitu. Nah, mudah-mudahan ya kan Indonesia ini, ya kan, umat Islam ini semakin baik, ya kan gitu, sehingga negara kita ini semakin aman, ya kan gitu. Karena di negara-negara lain itu seperti Kanada, ya kan gitu kan. Ada suatu tempat di Kanada itu, ya kan gitu. Ya di kampung itu ada satu, misalkan di sini, ya kan gitu. Itu orang-orang Kanada kalau lagi kerja itu semuanya keluar, rumahnya kosong, ya kan. Tapi rumahnya itu nggak dikunci, saking namanya nggak dikunci. Kemudian, ya kan, ada teman saya bertanya, kok kenapa kok di sini rumah-rumah pada dikunci ya, padahal pemilik rumahnya pada keluar semua kosong. Malah dia balik bertanya, Pak, kenapa harus dikunci? Memang ada apa kalau harus nggak dikunci? Tuh, kaget di situ. Saya kan, waduh, berarti artinya itu saking amannya lingkungan itu. Kenapa harus dikunci, Pak? Tuh, coba bayangkan itu. Ini karena Kanada. Nah, padahal yang harus mempelopori itu adalah Muslim, karena itu adalah ajaran Islam. Karena iman dengan aman itu satu akar kata. Satu akar kata. Iman dan aman itu satu akar kata. Kalau orang yang beriman, ya, tinggal di suatu lingkungan, ya, atau mayoritas orang yang beriman tinggal di situ, maka dipastikan bahwa lingkungan itu insya Allah aman. Kan begitu. Pasti tidak ada yang akan, pokoknya nggak ada yang hilang di situ. Kalau misalkan ada sesuatu, ya kan gitu, yang hilang, ya kan gitu, nah pasti akan didapatkan barangnya itu kembali. Itu karena itulah iman satu akar dengan aman. Artinya apa? Kalau kita mayoritas orang yang beriman di Indonesia ini, maka negara kita ini semestinya aman. Kan begitu. Pernah juga di Kanada juga nih, ya, di halte, ya, di halte, kemudian tiba-tiba nih, ya, di halte itu kan namanya tempat keramaiannya, tempat keramaian orang lalu lalang di situ, ya kan gitu, di halte itu lewat di situ apa dan sebagainya. Orang ini, ya, ketinggalan apa? Ketinggalan kameranya di halte itu, ketinggal, lupa lah. Kemudian naik, kemudian beberapa jam kemudian balik lagi ke halte itu. Ternyata kameranya itu masih ada di situ. Padahal kameranya itu luar biasa mahalnya, pasti mahal itu karena orang kaya, kan begitu. Tapi enggak diapa-apain itu kameranya di situ di halte itu, enggak bergeser sedikit pun enggak bergeser. Waduh, itu apa? Orang ini terharu. Ini negara ini kok luar biasa. Kalau kita misalkan di Indonesia ini kira-kira kalau ada kasus seperti itu, kira-kira kamera kita masih aman nggak di situ ya? Nah, ini kan pertanyaan yang besar. Nah, makanya tadi itu iman dan aman itu satu akar kata. Mestinya kalau kita mayoritas orang yang beriman di Indonesia itu, mestinya negara kita inilah yang paling kan begitu. Mestinya seperti itu. Artinya kalau ada yang yang barangnya lupa dan sebagainya, oh pasti nggak hilang kan begitu kan?
pasti akan kembali lagi padanya, kan begitu. Paling tidak dibawa ke masjid, ya kan gitu ya. Mestinya masjid ini adalah tempat ya pengembalian barang-barang yang hilang dari luar. Misalkan di jalanan, udah balikin ke masjid aja, ya kan gitu. Nanti DKM masjid itu mengumumkan ada barang yang hilang, pasti aman. Bukan mestinya kan begitu. Tapi mudah-mudahan ya negara kita ini semakin baik, semakin aman. Itu tadi itu faktornya adalah iman. Kan begitu. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Inilah tadi permintaan Rasulullah itu ada 6. Yang pertama adalah apa? Usduku idza haddastum. Yang kedua adalah yang kedua apa? Ya, wa aufu idza wa'adtum. Ya, kita harus menepati janji. Yang ketiga, wa'addu idza tumintun. Kita apabila kita dikasih tugas, menjalankan tugas dengan amanah, jangan dikhianati, ya. Kemudian yang keempat adalah wahfazu furujakum, ya, memelihara aurat kita, ya. Aurat kita harus jaga, ya. Aurat wanita itu mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut kecuali 2 telapak tangan dan wajah, ya. Kemudian auratnya laki itu adalah dari lutut sampai ke pusat, kan begitu. Tapi jangan lagi-lagi serta-merta begitu kemudian dia hanya memakai seperti itu, ya kan gitu ya. Adab kita, sopan santun kita harus ya menutupi semua anggota badan kita, ya kan begitu. Kecuali tangan dan wajah, laki juga seperti itu. Kemudian yang ke-5 wahuddu absarakum, ya, memalingkan atau menundukkan pandangan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa permintaan Rasulullah, yaitu wa kufu aydiyakum, jaga tangan, kami gitu, menyelamatkan barang orang, kami gitu, insyaallah. Kemudian tangan ini jangan digunakan untuk memukul orang, menyakiti orang. Suami nggak boleh ya menyakiti istrinya, jangan pakai tangan. Bilang sama suaminya, Ustaz bilang kalau suamiku marah jangan pakai tangan, ya itu. Jangan sama sekali pernah menyentuh tangan suami saya dengan pukulan ke badan saya, tubuh saya, jangan. Itu, ya. Ntar dilaporin istrinya menjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya kan begitu ya. Karena masuknya surganya, suami itu masuk surga karena istrinya. Istri pun juga masuk surga karena suami. Ya. Maka kita harus saling memelihara supaya kita semuanya masuk surga. Kan begitu. Itu tadi itu, ya. Ku ampusakum wa ahlikum nara, ya. Oleh karena itu, apabila kita mampu menjaga atau memberikan jaminan Rasulullah 6 tadi ini, ya, yang terakhir adalah tangan kita gunakan dengan baik, ya. Jangan disalahgunakan, gunakan sesuai dengan fungsinya dengan baik, ya kan, ngambil barangnya, jangan ngambil barang orang lain, ya kan gitu ya. Jangan nyolong maksudnya, ya kan begitu kan. Kalau ngambil bukan barangnya, barang orang lain ambil berarti nyolong, kan begitu. Nah, tapi kalau mau menyelamatkan barang orang lain itu boleh, ya kan gitu. Ngambil, ini fungsinya tangan kita ini, ya. Saya kira itu aja ya. Jadi ini sampai jam 10. Mungkin nanti ada tanya jawab ya. Saya kira itu aja. Kita harus tepat waktu ya, kan begitu ya. Lewat dikit nggak apa-apa lah, ya kan gitu ya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, sampai subuh nggak apa-apa nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang munafik kan ada 3. Iya. Yang nomor 3 itu ini yang dialami oleh saya. Iya. Ada satu teman, dia sih memang saya kan karena kehidupan saya seorang moral susah, dia pernah mengenalkan saya dengan seorang YouTuber. Tapi pas dia minjam uang sama saya gitu ya, karena dia mungkin berjasa gitu ya Pak Ustaz. Giran ini ketemu saya, tenang aja ya, hitung-hitung tabungan akhirat katanya. Nah saya ngaji di tempat dekat rumah saya menghindar tidak mau mampir. Nah terakhir pas mau lebaran saya tagih. Katanya tenang aja, selalu jawabannya tabungan akhirat. Tapi dia buat pulang kampung itu tuh bisa gitu. Nah bagaimana untuk menghindari dengan semasa itu Pak Ustaz? Iya, gitu kan. Banyak ya. Banyak, bukan cuma ibu saja yang seperti itu sebenarnya. Ya. Ya. Jadi minjam duit tapi belum dikembalikan sampai sekarang juga. Ya, ketika ibu pernah ketemu dengan dia, ya kan gitu. Nah, kemudian alasannya seperti itu, ya kan gitu kan. Jadikan aja sebagai tabungan akhirat, ya kan gitu. Itu sebenarnya nggak bisa. Hutang itu harus dibayar sampai kapanpun, ya itu harus dibayar. Kalau nggak kebayar di akhirat di dunia, maka di akhirat nanti akan ditagih. Itu. Kalau misalkan kebaikannya di akhirat itu nggak ada, maka dosa-dosa kita, ya kan, untuk membayar utangnya itu diambil sama dia. Ya kan? Kalau misalkan kebaikannya nggak ada di akhirat nih, oh kamu nggak ada kebaikannya, ya kan gitu kan? Kamu di dunia nggak pernah beramal baik, ya kan begitu kan? Ini semuanya dosa, banyak dosamu ini. Maka dosa-dosanya itu, ya, kemudian nggak mampu untuk membayar utangnya, dosa-dosa ibu diambil sama dia. Tuh Bu. Tapi utang itu harus dibayar, makanya utang itu harus dibayar. Ya, utang harus dibayar sampai kapanpun. Bilangin sama dia itu kayak gitu Bu. Ya, kalau kamu nggak bayar di dunia, ya, maka nanti di akhirat kamu akan menanggung, ya kan gitu. Pahalamu kalau ada kamu, ya, saya akan ambil pahalamu nanti di mau nggak itu seperti itu, ya kan? Dia pasti dia nggak mau, oh nggak maulah saya, ya kan gitu kan? Akhirnya dia nyari duit atau bekerja keras untuk membayar hutangnya. Kan begitu Bu, nggak boleh dengan alasan seperti itu, nggak boleh, ya kan gitu. Nabung aja Bu ya, nabung di akhirat, nabung di mana ya kan gitu kan? Kamu nanti ya kan, mendapatkan di samping dia mendapatkan siksaan, disiksa juga Bu. Orang yang berhutang itu akan mendapatkan siksaan, bukan hanya di akhirat, tapi ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, iya, tuh, ya. Dia dalam keadaan sakaratul maut itu akan mendapat di situ siksaan. Kenapa? Karena masih ada piutangnya yang belum diselesaikan. Kan begitu. Makanya kalau ada keluarga yang meninggal, biasanya ada ahli warisnya itu yang menyampaikan, jika sekiranya di sini atau siapapun, ya kan, yang pernah, ya kan gitu, mempiutangi, ya kan, ayah saya atau ibu saya, maka laporkan ke saya. Ahli warisnya harus bayar nanggung itu. Ahli waris itu Bu. Ya, maka itu harus tahu ahli warisnya itu juga Bu, ya kan gitu kan. Nah, ketika meninggal kamu datang ke sana Bu. Itu aja. Jangan didiamin. Ya. Jamin. Kenapa? Karena mayat ini nanti akan tersiksa. Kenapa? Karena disebabkan dengan piutangnya itu yang tidak terselesaikan di dunia. Ya, kasihan dia, ya kan begitu kan? Makanya keluarganya, ahli warisnya mungkin nanti itu ada yang, oh iya Bu, berapa utangnya Bu? Sekian, ya kan begitu ya? Insya Allah ahli warisnya itu pasti akan menyelesaikan utangnya ayahnya atau keluarganya itu. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai ayah saya ini terhalang masuk surga gara-gara piutangnya ini nggak ada. Kan begitu Bu? Gimana? Jelas Bu? Iya ya. Kan begitu. Jadi tetap ditagih Bu. Kewajiban kita menagihkan, kewajiban dia adalah untuk membayar piutangnya. Dengan alasan seperti itu nggak boleh tadi itu Bu ya. Hutang harus dibayar, diselesaikanlah, ya kan gitu. Ya sama-sama. Siapa lagi? Ya siapa lagi?
Tuh yang di paling belakang itu ada. Iya. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tadi saya warahmatullahi mendengar yang wabarakatuh. Ustaz sampaikan mengenai surat Ar-Rum tadi Ustaz. Hmm. Itu tadi Ustaz sampaikan kalau yang sakit boleh kita bacakan itu secara berjamaah atau mungkin pribadi ya Ustaz. Apakah itu juga salah satu surat yang untuk misalnya sakaratul maut begitu Ustaz? Iya. Mendengar itu pernah juga saya dengar. Apakah ini menjadi kebiasaan Rasulullah menjadi sehingga kita amalkan umatnya sebagai fadilah itu utamanya. Saya baca tadi artinya itu tentang penciptaan Allah sebenarnya. Kebesaran Allah, kemudian ada juga bercampur dengan ciptaan kafir gitu. Jadi kira-kira apa kaitannya gitu? Mungkin apakah yang pernah disunahkan oleh Rasulullah? Iya, betul. Jadi kita kembali kepada Al-Quran itu adalah syifa, ya, penyembuh, ya, penyembuh. Kemudian apakah pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah kalau mengobati orang sakit, ya, itu biasanya membacakan surah Al-Fatihah. Karena surah ini nggak terlalu panjang, kan begitu? Bahkan disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran tadi. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu juga menjadi salah satu surat yang sangat favorit ketika ada orang yang sakit. Karena kenapa? Karena Rasulullah juga pernah membaca. Ketika ada orang sakit, kemudian dia membacakan surah Al-Fatihah. Nah, ini artinya apa? Bahwa di dalam Al-Quran itu, ya, di dalam Al-Quran itu khususnya surah Ar-Ra'd tadi itu, ya, itu banyak ulama kita menganjurkan agar supaya surah Ar-Ra'd itu dibaca ketika ada orang yang mengalami bahaya yang sangat luar biasa, baik misalkan keadaan atau masalahnya yang dihadapi itu adalah masalah yang sangat besar, apalagi orang sakit, maka sebaiknya kita membaca surah Ar-Ra'd meskipun di dalamnya itu tidak semuanya mengandung tentang hal-hal masalah orang sakit. Di surah-surah yang lain juga banyak mengandung surah sakit seperti surah Al-Anbiya itu salah satu doa tadi itu. Di surah Al-Kahfi juga bisa dibaca. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Jadi tidak ada ketentuan khusus untuk membaca surah satu surah dan sebagainya. Cuma banyak ulama mengatakan, ya, bahwa sebaiknya, ya kan, kalau kita mau membaca, ya, surah di dalam Al-Quran ketika ada orang sakit itu, maka pilihlah surah Ar-Ra'd seperti itu dengan wasilahnya dengan harapan dengan membaca surah ini, insya Allah biiznillah orang itu bisa sembuh dari penyakitnya seperti itu. Enggak ada sebenarnya. Tapi yang lebih umum, ya kan, Rasulullah pernah lakukan itu adalah baca surah Al-Fatihah, gitu. Dan begitu juga dengan surah Al-Ikhlas, kemudian juga surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Karena di situ juga ada gangguan-gangguan, ya kan gitu ya. Gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk halus seperti jin. Ya, jinnya itu bukan jin, ya. Karena jin itu kan ada dua kan, ada jin yang baik, ada jin yang buruk, kan begitu kan? Seperti manusia. Ada jin yang soleh, ada juga yang tidak saleh. Dengan gangguan jin itu makanya kita disunahkan atau dianjurkan membaca surah-surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian juga ayat kursi. Jadi dengan saya anjurkan, ya kan, kenapa? Karena ulama-ulama kita banyak yang menganjurkan seperti itu dan saya juga sudah amalkan seperti itu. Jadi kalau saya diundang orang, ya, kalau misalkan ada orang sakit, Ustaz, ya, saya minta tolong datang ke rumah, ya, bersama-sama kita berdoa di sana, ya.
karena saudara saya mau dioperasi, ya, misalkan karena pembuluh jantungnya itu bocor, ya, misalkan seperti itu, maka saya akan memilih surah-surah di dalam Al-Quran itu. Banyakkan ulama mengatakan bahwa pilihlah surah Ar-Ra'd, surah Al-Kahfi juga bisa. Surah apa saja di dalam Al-Quran itu bisa. Tapi yang lebih dianjurkan itu baiknya kita membaca surah Ar-Ra'd, meskipun di dalamnya nggak semuanya membicarakan tentang masalah kesembuhan itu, orang sakit itu. Banyak juga dalam ayatnya itu ada tentang orang-orang kafir. Tapi orang-orang kafir ini dengan orang muslim itu kan perjuangan juga, masalah juga kan? Masalah juga. Kan begitu. Nah, makanya kita harus senantiasa membaca. Nah, itu jadi surah-surah seperti surah Al-Waqiah itu baiknya kan dibaca setelah subuh pagi, ya kan gitu. Itu kan anjuran-anjuran diamalin aja semuanya begitu. Karena ini adalah beberapa ulama mengatakan bahwa sebaiknya kita membaca seperti itu. Meskipun sebenarnya hakikatnya baca semua Al-Quran. Intinya orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu insya Allah, ya, insya Allah mudah-mudahan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam masalah, berbagai macam penyakit. Kan begitu? Saya kira itu aja Bu Hajah, ya. Itu aja ya Bu Hajah ya saya. Ya. Nggak ada lagi ya? Iya. Iya, mari kita berdoa. Ya. Doa yang kita persembahkan ini adalah doa seorang sahabat Rasulullah. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Mau dicatat doanya enggak ini? Doanya ada 10 kata.